92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Hai Sobat Maestro. Senang sekali nih Kak Jul bisa kembali hadir, kembali mengudara. Artinya Kak Jul sudah siap bawa lagi satu narasumber yang duduk di samping Kak Jul, siap bercerita pengalaman hidupnya. Dan salah satunya ini mungkin Anda yang lagi melihatnya secara YouTube bisa melihat wajahnya nih ya. Wajahnya kayak nggak asing. Siapakah ini? Langsung aja yuk kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol. Yang belum kenal sama sekali bisa lebih kenal lagi setelah mendengarkan obrolan kita bersama dengan narasumber kita yang satu ini. Dan narasumber kita hari ini nama lengkapnya adalah Gwyneth Sean Jaya Sentosa. Betul ya? Iya. Dipanggilnya apa nih? Gwen ya. Emang Gwen sering didengar atau menjadi nama yang banyak dipakai oleh banyak orang. Setuju nggak Gwen? Iya. Banyak nggak? Kalau di sekolah banyak nggak teman-teman namanya Gwen? Kalau di angkatan aku cuman aku doang. Wow. Cuman Iya. kalau kelas 4, kelas 3, kelas 2 ada banyak. Oke. Kenapa seperti itu? Karena sama anak Kak Jul juga Gwen. Jadi emang satu nama Gwen tuh jujur sangat spesial buat Kak Jul pribadi ya. Tapi boleh dong, karena Kak Jul sempat cari sendiri arti nama dari Gwen. Dan Kak Jul sih suka nama itu punya arti yang bagus dan enak didengar. Pokoknya kelihatannya indah lah. Nah tapi kalau dari Gwen sendiri sempat cari tahu nggak arti nama dari Gwyneth Sean Jaya Sentosa sendiri? Kata mama kalau Gwyneth Sean itu kesayangannya Tuhan Yesus. Kalau Jaya Sentosa itu dari nama keluarga papa. Oke, jadi Gwyneth Sean adalah anak kesayangan Tuhan. Ya. Oke, jadi merasa sekali ya bahwa Gwyneth Sean disayang Tuhan banget ya. Diambil dari arti namanya. Meskipun kalau Kak Jul cari pernah nyari ya, Gwen itu kalau nggak salah adalah kebahagiaan yang cantik dan diberkati oleh Tuhan. Itu ternyata maknanya. Jadi bisa beda-beda ya artinya ya. Tapi ternyata ada nama yang Gwen ini dalamnya punya makna yang bagus juga ternyata ya, dicintai oleh Tuhan. Nah Sobat Maestro, kalau misalnya melihat di YouTube, coba lihat deh wajah dari Gwen. Boleh dong kita main tebak-tebakan kira-kira Gwen ini usianya berapa? Atau gampangnya duduk di sekolah apa nih? SD, SMP atau SMA ya. Ini gak bisa berdiri sih jadi gak kelihatan. Ini tingginya hampir beberapa beda senti aja sama Kak Jul. Nah kira-kira berapa coba Sobat Maestro usianya atau sekolahnya? Tebak ya. Kalau boleh lagi nonton di YouTube dan juga bisa nulis di kolom komentar, boleh loh ditulis kolom komentar sebelum menaksikan lebih lanjut lagi ya, supaya kita tebak-tebakan usia dari Gwen. Kalau yang mengira ini SMP, tetot, salah ya? Betul ya? Iya. Oh SMP enggak, SMA mungkin, tetot juga ternyata, betul ya? Iya. Berarti sekarang Gwen ini usianya berapa sih? Aku usianya 11 tahun, masih kelas 6. 6 SD Iya. ya. Wow ya. Jadi kalau aku bilang tinggi Gwen ini mungkin kalau bagi aku ya ini di atas rata-rata. Atau memang Kak Jul aja yang kurang update. Teman-teman sekelas setinggi-tinggi kamu gak sih Gwen? Ada yang lebih tinggi, cuman Oh iya? iya ada satu orang. Tapi satu orang itu dan kamu bisa dikategorikan tinggi. Yang lainnya gak setinggi itu kan? Iya. Enggak ya? Berarti tingginya kamu di atas rata-rata. Iya. Banyak gak yang mengira seorang Gwen ini kayaknya udah SMP, udah SMA? Banyak. Banyak ya. Banyak yang tertipu. Bahkan nih satu cerita, hari ini Gwen ini perform di sekolah. Iya. Betul ya. Bersama dengan satu kakak kelasnya yang SMA. Dan tadi kita sampai bercanda ya, mana yang SMA, mana yang SD. Kayaknya bingung karena tingginya ternyata sama. Betul ya. Iya. Nah ada dari mama ada treatment khusus gak sih? Kok Gwen bisa setinggi ini gitu? Kalau waktu pandemi dulu mama sering sering berenang gitu loh di depan sambil ngisi kegiatan gitu, terus minum susu sama bikin kalsium gitu. Minum kalsium gitu. Kalsium, suka Susu berenang. sama berenang. Itu ngumpulin semua jadi akhirnya bisa tinggi. Menurut Gwen seperti itu. Menurut aku iya. Itu kan pandemi. Tapi sebenarnya sebelum pandemi ada treatment khusus nggak yang Gwen ngerasa? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Enggak. Jadi buat orang tua yang dengarkan ini, kalau pengen anaknya setinggi Gwen, bisa tuh ya. Jangan lupa ajakin berenang, bisa juga kasih susu yang banyak, kalsium gitu ya, Yeah. supaya tingginya seperti ini. Nah, pertanyaan aku selanjutnya adalah selain di atas rata-rata tingginya ini, kamu jadi lebih percaya diri atau kadang-kadang ada mindernya nggak Gwen? Kalau dengan tinggi kamu seperti ini? Enggak. Biasa aja. Biasa aja, nggak Iya. minder, tapi juga nggak jadi lebih percaya diri dengan tingginya Gwen seperti ini. Lebih pede. Lebih percaya diri ya. Iya.
Dan ternyata seorang Gwen ini nggak cuma membuat dirinya lebih percaya diri dengan tingginya, tapi lewat tingginya ini dia manfaatkan juga untuk hal-hal lainnya, betul ya? Iya. Nah, apakah itu? Nah, ini mau diceritakan banyak dan kita mau lebih kenal Gwen lebih dalam lagi selama satu episode ini. Jadi pastikan Sobat Maestro, kalau udah dengar obrolan kita di segmen yang pertama ini, jangan kemana-mana. Stay tune bersama kita akan ngobrol lebih dalam lagi untuk mengenal sosok Gwen di hari ini. Masuk ke segmen yang kedua. Langsung yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Gwen. Gwen, aku dapat banyak contekan dari Mama. Ya. Jadi akan aku bahas satu persatu contekan yang sudah Mama berikan buat aku. Yang pertama adalah menggambarkan sosok Gwen di mata Mama. Di mata Mama, Gwen ini adalah anak yang gak mau diem dan juga aktif. Ya, itu pertama. Selalu mencoba sesuatu yang baru, pemberani. Nah, dari 3 ini dulu deh. Gwen menolak gak 3 statement ini atau benar-benar merasa bahwa aku memang seperti itu orangnya? Iya. Iya, kenapa? Gue bisa merasakan satu sisi sebagai anak yang gak mau diam dan aktif, selalu mencoba sesuatu yang baru dan juga pemberani. Soalnya aku orangnya kayak gampang bosenan gitu. Kecuali kalau aku suka, aku tekunin gitu. Jadi sering coba-coba yang baru gitu. Terus aku suka apa enggak, kalau aku suka, aku tekunin. Oke, jadi suka coba hal yang baru. Yeah. Kalau diem tuh berarti bukan Gwen banget gitu ya. Berarti harus coba lagi yang baru. Tapi gampang bosenan ternyata. Iya. Oke, kalau udah nyoba ternyata suka tapi akan ditekunin banget. Oke, itu yang ciri-ciri yang pertama ya. Selalu coba sesuatu yang baru. Kalau gitu boleh dong gambarin apa aja yang pernah Gwen lakukan yang menggambarkan sosok Gwen yang anaknya gak mau diem itu. Aku pernah coba diving, flying fish, kayak water sport gitu di Bali. Terus apa lagi ya? Apa yo? Masih inget nggak? Aku saking juga banyaknya? pernah cobain flying fox yang kayak gitu-gitu deh. Oh, itu kan cukup menyeramkan. Tapi waktu itu gue naik flying fox umur berapa? Umur berapa ya? Waktu kecilnya sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi? Iya. Berarti waktu Kelas pandemi 1, usia kelas berapa? 2 gitu. Wow, kelas 1 Sebelum kelas 2. pandemi, iya. Dan faktanya katanya Mama aja ke beberapa hal Mama tuh takut katanya seperti diving, tapi gue malah berani. Berani pengen coba gitu, kayak penasaran gitu loh. Oh, daripada nanti nggak tahu perasaannya seperti apa gitu ya, mending coba aja kalau ada kesempatan. Iya. Itu adalah yang sosok yang menggambarkan sosok pemberani dan juga nggak takut gitu ya, dan pastinya aktif untuk mencoba segala hal yang baru. Iya. Nah, aku sampai mencatat nih apa aja yang dilakukan oleh seorang Gwen gitu ya. Kita mulai dari katanya dari TK aja udah aktif berenang. Ini mungkin salah satu tips yang tadi Gwen bilang ya. Iya. Kenapa tinggi? Ternyata udah dari TK berenang itu. Iya, belajar berenang tuh dari TK. Terus abis itu nggak terlalu gimana-gimana, nggak sering banget berenangnya sampai waktu pandemi. Lanjut berenang lagi gitu. Oh. Coba berenang lagi. Jadi sempat berhenti dari Iya. awal TK berenang, berhenti Kayak lama. setahun 2 tahunan. Oke. Terus coba lagi pas pandemi. Oke, ini menarik ya. Aku mau nanya masa-masa kecil seorang Gwen, karena ini baru ngomong berenang. Ditambah modeling dan juga balet, ini Iya. lakukan juga di usia 3 tahun. Iya, aku mulai modeling, balet sama dance usia 3 tahun. Masih ingat momen-momen 3 tahun ikutan modeling, ikutan balet tuh masih ingat gak Gwen? Ada beberapa yang lupa, cuman ada juga beberapa yang ingat. Masih ingat ya? Yang paling Iya. ingat apa? Lomba apa yang paling Gwen ingat? Waktu kecil tuh aku pernah lomba balet. Aha. Itu tuh apa ya? Kayak internasional gitu lombanya tuh. Wow. Iya, terus itu tuh latihannya kalau balet tuh kayak lebih sering gitu loh daripada kayak modeling sama dance. Terus latihannya berbulan-bulan gitu, terus seminggu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 Iya. kali untuk anak 3 tahun. Itu kalau nggak salah aku 4 tahun gitu. 3 atau 4 tahun waktu itu ya. 4 tahun kalau nggak salah. Nah 4 tahun tuh biasanya anak-anak tuh masih senang main gitu ya, gak fokus pada satu bidang. Gwen ini 4 tahun udah suka balet dan sangat ditekuni sekali gitu. Itu waktu itu keinginan Gwen sendiri atau sebenarnya papa mama yang harus ya seminggu 4 kali latihan? Itu gimana Gwen? Kalau balet biasanya cuman seminggu sekali atau 2 kali. Cuman karena mau lomba, jadi kayak ada latihan tambahan gitu. Aha. Jadi seminggu bisa 3 sampai 4 kali karena buat kejar koreonya kan. Aha. Terus itu juga aku yang mau. Bukan paksaan dari papa mama? Ya, mama cuma nawarin doang, ada lomba kayak lomba dance, lomba modeling, lomba balet kayak gitu, mau nggak ikutan? Aha. Terus aku
kayak pengen coba aja. Baik lagi ya. Coba. Pengen mencoba segala sesuatu yang baru. Iya. Dan akhirnya dicoba-coba. Kalau mungkin untuk nambah pengalaman wajar ya. Jadi nggak ada tuntutan harus menang juga. Iya. Tapi ternyata seorang Gwen sudah berprestasi dengan begitu luar biasa. Coba deh spill buat kakak-kakak semua. Berapa total piala yang sudah didapatkan dari berbagai pencobaan untuk balet, modeling dan lain-lain. Totalnya apa berapa? Itu semuanya 140-an. 140-an? Iya. Wow. Setahun bisa sampai berapa Gwen? Setahun berapa ya? Itu dikumpulkan dalam waktu berapa lama 140 itu? Itu dari kecil, dari yang mulai lomba-lomba 3 tahun sampai sekarang. Sampai 11 tahun. Iya. Jadi bisa sekarang 11 kan? Gwen? Tahun ini 12. Tahun ini 12. Jadi kurang lebih 7-8 tahun mengumpulkan 140 piala. Jadi udah naik panggung udah biasa banget ya seorang Gwen ya. Iya. Iya, tapi malu-malu kalau ngomongnya kesannya sombong ya. Iya. Tapi Gwen kayaknya juga pengen mencoba untuk public speaking. Salah satunya udah hadir ke sini, betul ya? Katanya punya pengalaman yang luar biasa juga. Di mana tahun lalu tepatnya, betul ya? 2022 atau 23 gitu. 2023 Iya. katanya sempat ikut, ini sesuatu yang mengejutkan Kajul juga, yaitu adalah Jogja Fashion Week. Iya. Seusia Gwen sudah ikut Jogja Fashion Week. Apa yang terjadi kok bisa? Nah ini akan diceritakan lebih lengkap lagi di sesi selanjutnya ya. Sekarang Gwen boleh istirahat dulu, kita akan ceritakan nanti. Tapi ini adalah cerita mimpi dari seorang Gwen untuk menjadi seorang desainer. Ini bocorannya ya. Yeah. Tapi kita akan dengarkan lagi lebih detailnya di segmen yang ketiga. Masuk ke segmen yang ketiga, Maestro Youth Channel. Masih bersama dengan Gwen, anak muda yang menurut aku luar biasa ya. Karena sekali lagi dari penampilannya menipu banyak orang ya. Dengan tingginya dikiranya udah anak SMP, SMA, ternyata masih anak kelas 6 SD. Tapi bukan cuma tingginya aja, prestasinya juga sama tingginya nih katanya ya. Banyak prestasi sudah diraih, tadi sudah dibocorkan di segmen sebelumnya. 140 piala sudah didapatkan dalam kurun waktu sekarang usianya menuju 12 tahun. Ya. Dan seorang Gwen katanya punya cita-cita ingin menjadi seorang desainer dan makeup artis terkenal. Ya. Wah, itu bocorannya ya. Aku pikir pengen jadi modeling. Enggak ya? Enggak pikir kan ingin jadi seorang model aja seorang Gwen? Bosen soalnya kayak dari 2-3 tahun kayak mulai lomba-lomba terus modeling terus, pengen coba yang baru aja, terus kayak udah bosen kan 7 tahun modeling terus. Oh, bosan jadi juara sebenarnya ya. Walaupun sekarang berarti nggak ikut sama sekali lomba-lomba modeling. Ikut beberapa, cuman lebih sering ke dance. Oke, hobi lain yang mengarahkan pandangan Gwen ya. Akhirnya Gwen, aku kayaknya lebih pengen fokus ke sini aja ya. Dance, tapi kita kesampingkan dulu yang dance karena Kajul punya janji tadi ya. Mau bahas tentang Jogja Fashion Week. Ya. Ini kan acara kayaknya bukan buat anak kecil, Gwen. Kok kamu bisa ikutan ke sana, gimana ceritanya sih? Itu ada desainer ciliknya juga. Oh, jadi ada desainer cilik. Oke, yang membuat Gwen bisa tahu acara itu dari siapa? Dari mama, dari sekolah OIS-nya itu. OIS, nah ini belum tahu juga nih Sobat Maestro ya. Sekolah OIS ini maksudnya apa nih sekolah OIS? Itu tuh kayak sekolah desain, cuman singkat gitu, jadi 3 hari kayak gitu. Oh, jadi Gwen ikut kelas 3 hari itu saat liburan sekolah? Iya, itu waktu libur sekolah. Orang libur tuh kayaknya udah sibuk main Gwen. Gwen gak mau ya, gak mau main ya. Jadi lebih fokus menghabiskan waktunya. Jadi sekolah aja, yaitu sekolah OIS tadi, yaitu sekolah desainer. Singkat cerita dari sekolah itu akhirnya Gwen tahu nih tentang Jogja Fashion Week. Dan ternyata di acara itu memang mencari ada desainer cilik. Desainer cilik. Oke. Waktu itu apakah mendaftar aja langsung boleh masuk atau seperti apa, Gwen? Aku kurang tahu sebenarnya. Soalnya yang urusin kayak gituannya tuh mama. Oke, jadi benar-benar ada peran mama yang cukup membantu untuk Gwen bisa mencoba segala hal yang ini ya. Salah satunya teknisnya mungkin Gwen nggak bisa cerita ya. Tapi akhirnya Gwen sudah belajar 3 hari, dipraktekkan ilmu itu dan diajak ke Jogja Fashion Week dan akhirnya masuk di sana. Iya, masuk. Gimana pengalamannya? Seru banget. Terus nambah temen juga di sana. Apa lagi ya? Selain nama teman, pasti kan sesuai dengan namanya Fashion Week. Berarti kamu mendesain baju? Iya, aku desain kebaya. Desain kebaya? Iya. Wow, gue udah bisa gambar dan bisa desain sendiri. Bisa. Dan mewujudkan gambar itu menjadi nyata. Karena kan Fashion Week, berarti benar-benar gambarnya dibuat jadi nyata. Iya. Meskipun pasti tetap butuh bantuan mama kayaknya lagi ya. Iya. Lagi-lagi mama punya peran yang begitu luar biasa untuk Gwen. Tapi gimana pengalamannya Gwen? Gambar, punya banyak teman, boleh gambarin buat Kajul nggak? Pengalaman kamu di Jogja Fashion Week? Seru banget, terus
Oh ya, waktu yang Jogja Fashion Week-nya itu kita kayak kan aku kayak gambar gitu kan. Terus udah gitu aku juga kayak dikasih kayak ukuran baju-baju dianya juga. Jadi kayak aku coba yang baru juga buat belajar ngejahit sama mama juga. Oh, kamu yang ngejahit juga? Aku masih belajar cuman Iya. kan karena itu ribet jadi kayak nanti dulu deh. Oke, Desain dulu aja. Jadi kamu nyoba dulu mah tetap nyoba gitu ya? Tetap Karena coba. Sesuai yang kata gue nih ya, gue adalah anak yang pengen mencoba semua kalau bisa. Iya. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Jadi Iya. kata gue nanti aja deh mah, yang penting aku gambar dulu aja. Oke, dan akhirnya sudah terbuat bajunya, kebaya tersebut Iya. dipamerkan juga di Jogja Fashion Week. Bangga banget dong, pasti Gwen. Iya. Wow, itu keren banget loh, suatu prestasi yang gak main-main juga. Meskipun itulah katanya di acara itu Gwen kaget karena gak siap setelah acara selesai tiba-tiba katanya banyak wartawan ya. Iya, banyak yang kayak nanya-nanya gitu. Kayak kan aku desain tuh baru. Ya. Terus kayak aku kayak oh kayak gini ternyata. Buat kamu jadi kapok atau justru kayak wah Pengen lagi. Wah kan, berarti ini sesuatu yang kamu sukai dan akhirnya akan kamu tekuni lagi. Iya. Jadi meskipun waktu itu perasaannya nggak siap untuk bisa berbicara di banyak wartawan, depan wartawan, Iya. tapi nanti kalau ada kesempatan mau nyoba lagi. Mau. Wah, ini dengar mama langsung cari PR lagi ya. Mana ya? Ada acara Fashion Week di mana lagi nih ya? Ada terdekat sudah direncanakan? Belum sih lebih. Soalnya sekarang aku lebih suka ke dance. Ternyata sukanya ke yang lain walaupun nggak ditinggalkan yang Fashion Week ini atau Iya. tentang desainer Aku ini. masih ngedesain juga kayak seminggu sekali kayak gitu. Oke, kalau desain-desain berarti kan banyak gambar nih. Iya. Kamu mau bikin sampai dijahit lagi nggak? Kalau Fashion Week kan memang dipaksa ada waktu karena ada pamerannya. Iya. Kalau sekarang kamu suka bikin jahit lagi nggak? Udah setelah digambar. Kata mama mending nanti aja kalau ngejahit. Sekarang gambar dulu aja belajar desainnya. Jadi sekarang banyakin gambar aja dulu, nanti baru banyak untuk jahit-jahitnya atau untuk acara baru kita beneran jahit gitu ya. Oke, ternyata ngobrolin satu hobi atau satu cita-cita dari Gwen ini nggak cukup untuk menggambarkan cita-cita Gwen yang lainnya. Karena ada satu lagi nih ya tentang makeup artist. Belum sempat kita bahas. Tapi ternyata waktu berjalan sangat cepat sekali. Jadi kita harus break dulu Gwen ya. Tahan dulu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Setelah segmen yang ketiga selesai, kita akan lanjut ke segmen yang keempat. Segmen yang keempat masih bersama dengan Gwen dengan segudang cerita dan prestasinya ya. Tadi aku juga dapat satu cerita tambahan lagi dari mama nih ya. Ternyata untuk masuk Jogja Fashion Week tuh nggak semua orang bisa loh Gwen. Ternyata itu ada proses kurasinya terlebih dahulu, dicari yang kira-kira layak untuk masuk Jogja Fashion Week dan ternyata gambar kamu dinilai bagus. Akhirnya kamu bisa masuk ke Jogja Fashion Week ya. Jadi katanya ada sampai bikin 8 kebaya. Iya. Wow, total dan 8 kebaya itu nanti kan dikasih ya, ini 8 model. Berat badannya berapa, tingginya berapa. Ya. Itulah yang kamu bilang tadi ya, ceritanya kamu proses untuk jahit bajunya sampai Ya. akhirnya dari gambar sampai jadi asli. Itu butuh waktu berapa lama, Gwen? Satu kebaya kayaknya 2 mingguan atau 3 mingguan. Wow, jadi satu kebaya 3 minggu, 8 kebaya. Jadi wah banyak banget ya, waktunya cukup lama juga ya. Ini waktu pas sekolah atau pas liburan nih, Gwen? Kayaknya pas libur sekolah gitu, cuman pas baru-baru kan, jadi belum banyak orang juga liburan. Oh, jadi mengisi waktu luangnya Yeah. bener-bener produktif sekali ya Gwen ya. Saat yang anak-anak lain banyak sibuk main aja. Sekarang Gwen masih tetap produktif di kala nggak ada sekolah gitu ya. Tapi itu cerita yang satu udah kita bahas lebih detail di segmen sebelumnya ya. Yeah. Aku mau bahas satu ini lagi, ini juga nggak kalah luar biasa. Gwen masih ingat tak pertama kali ketemu Kak Juli mana? Di gereja. Nah ya, jadi suatu hari kita pernah rekaman satu Yeah. album rohani dan waktu itu, ayo make up dulu semuanya. Kita masuk ke ruang wake up dan tiba-tiba Gwen ada di sana. Ini siapa yang make up? Ini anak ini katanya. Dan coba tebak umurnya berapa? Waktu itu Kak Jul salah tebak ya. Kak Jul kiranya SMP atau SMA. Ternyata masih SD dan anak 11 tahun. Waktu itu masih 11 tahun berarti ya. Iya. 11 tahun yang make up semua talent-talent di album rohani itu ya. Makanya Kak Jul sampai amazed sekali, luar biasa ya, kok bisa ada anak 11 tahun udah belajar make up. Memang kamu belajar make up dari usia berapa, Gwen? Aku senengnya dari kecil, cuman baru belajar makeupnya tuh sekitar 2 tahunan. 2 tahunan.
Kayak aku nyoba-nyoba short class gitu tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Yang benar-benar short classnya ya. Lagi-lagi ya. Ini pas liburan lagi. Iya itu pas libur sekolah. Orang libur sekolah mungkin tidur bangun siang atau nonton TV. Kau Gwen beda ya. Gwen itu ternyata ikutan kelas tadi desainer, kelas make up juga. Iya. Ditambah ini juga dibantu oleh mama ya. Katanya mama punya salon. Iya. Jadi ada wadah untuk belajar ya. Iya. Setelah belajar ikut kursusnya juga bisa mempraktekkan langsung. Meskipun nggak mungkin ada orang salon sama saya aja kak. Langsung nggak berani juga gitu ya. Tapi katanya punya pengalaman nih. Sudah dikasih kesempatan beberapa kali. Bener ya? Iya. Gimana nih? Kalau di salon Gwen udah nyobain apa aja? Aku pernah coba make upin anak-anak kecil yang kartinian kayak gitu di sekolah-sekolah. Terus buat Imlek juga kan kemarin. Aha. Banyak acara. Palingan itu doang sih. Terus Oke, kalau di salon belum ya? Belum berani ya? kalau di salon belum, masih dipegang sama mama. Iyalah ya, takutnya nanti ada yang nggak puas dan segala macam. Tapi Iya. setidaknya kalau ada kesempatan di sekolah atau di acara apapun, Gwen selalu lakukan. Iya. Pertanyaannya, kenapa? Kalau tadi kan jadi desainer, kayaknya menarik aja. Atau sekarang makeup, kenapa tertarik juga dengan makeup? Kenapa ya? Karena kalau waktu aku make up tuh, aku ngerasa lebih cantik. Oh, untuk diri Gwen dulu ya? Iya. Oke, berarti pastinya kalau suka makeup untuk diri sendiri juga pasti suka makeup sendiri, ya? Iya. Udah suka makeup dari kecil juga berarti? Enggak, kalau sekolah make up baru-baru ini. Karena gue juga merasa penampilan itu penting, ya. Iya. Kalau dulu modeling pasti di make upin, betul ya? Iya. Setiap di make upin ngerasa kok lebih cantik. Gimana kalau sekarang aku gambar sendiri? Akhirnya kamu belajar Iya. make up itu. Nah, berarti kan sekarang udah dua cita-cita nih. Iya. Ini ya, kalau nanti setelah lulus, apakah pengen jalankan berdua atau harus pilih salah satu? Gue akan milih desainer atau akan milih makeup artist? Aku sebenarnya lebih suka makeup artist. Lebih suka makeup artist? Iya. Wow, ini menarik. Padahal desainer, kamu ada terlihat bakatnya juga di sana. Kenapa lebih suka makeup artist? Kenapa ya? Karena lebih seru kalau kata aku. Lebih seru. Iya. Walaupun nggak bisa digambarkan lebih serunya kayak gimana. Iya. Tapi kalau disuruh harus memilih, kamu akan milih makeup artist dibandingkan jadi desainer. Iya. Oke ya, terjawab sudah. Berarti cita-cita utama seorang gue adalah menjadi seorang makeup artist terkenal ya. Ya. Sedang dipelajari juga terus ya. Kalau kita dengar dari segmen-segmen awal kita udah tahu kalau gue udah suka dengan bidang itu, pasti ditekunin terus ya sampai Iya. akhirnya makin expert, makin luar biasa bakat yang dimiliki oleh seorang Gwen. Nah, tapi di tengah-tengah dia suka desainer, dia suka juga menjadi seorang makeup artist, dia juga lagi suka-sukanya dengan dunia dance. Iya. Betul ya? Dan tadi yang aku bilang dia baru selesai perform, itu juga perform dance juga, Iya. dan itu adalah modern dance. Itu ada hip hopnya juga. Hip hopnya juga. Oh, berarti Iya. kamu spesialis di hip hop atau semua juga kamu coba? Aku coba semua. Aku coba K-pop, hip hop sama lady style. Lady style, Iya. oke. Kak Jul jujur nggak tahu tentang dunia dance, tapi mau belajar sama Gwen. Seperti program ini pengen belajar dari anak muda, boleh ya Kak Jul belajar sama Gwen ya. Iya. Tapi nanti kita harus break dulu, kita harus tahan ya, karena kita sudah selesaikan di segmen yang keempat. Segmen yang terakhir masih bersama dengan Gwen. Kak Jul dibuat terpukau dari setiap segmen bercerita tentang apa saja silakan oleh Gwen. Luar biasa sekali talentanya, prestasi yang begitu luar biasa. Dan salah satunya mau kita bahas lagi nih, ini adalah satu bidang yang sebenarnya kalau Sobat Maestro mendengarkan dengan seksama dari awal, ini sudah kelihatan bibit-bibitnya bahwa Gwen ini suka menari. Terlihat dari prestasinya, 140 piala itu dari penampilan baletnya. Betul ya? Modeling dan juga balet. Modeling, ballet, dance. Dan juga dance. Nah Ya, berarti kan ya. kalau modeling, ballet dan juga dance, berarti kan yang dua nih yang lebih menari-nari, satu lebih modeling, yang lebih pose dan lebih itu ya. Nah jadi terlihat sekali emang ada ketertarikan sekali Gwen dengan yang namanya dunia dance. Dan kalau Gwen udah dance, langsung kayak Gwen yang berbeda sekali ya. Ini kan kelihatan sangat lucu sekali ya. Kalau Gwen berbicara suaranya manis, tiba-tiba kalau dance jadi kayak Gwen yang berbeda. Merasakan seperti itu nggak Gwen? Kalau Kak Jul melihat Gwen dance tadi seperti itu. Kalau Gwen merasa nggak? Kata orang-orang sih iya. Iya ya, jadi Gwen yang berbeda gitu, bener ya? Ya, kata mama iya, kata temen-temen juga iya. Oke, Gwen tapi nggak merasa?
Nggak tahu, kayak sama aja soalnya. Mungkin karena gerakannya kali ya. Oke, jadi buat sobat maestro yang penasaran mungkin harus berkunjung ke Instagramnya Gwen kali ya. Karena di sana Gwen juga banyak cover-cover dance dan lain-lain, betul ya. Nah, yang menarik nih sobat maestro, salah satu yang belum aku ceritakan adalah dance atau latihan balet dulu deh. Kita masuk balet dulu ya, lebih spesifik. Gwen itu pernah ikut lomba Got Talent di Melinda Hospital. Betul ya. Dan itu dia ikuti di kisaran umurnya 4 sampai 5 tahun. Betul ya. Dan kamu masuk 4 besar. Ya, dan dari 150 peserta. 150 peserta loh sobat maestro ya. Pada saat dia masih usia 4 sampai 5 tahun. Masih ingat momen itu? Masih ingat ya. Karena tadi kan ada banyak lupanya, ada banyak ingatnya, tapi kalau ini masih ingat ya? Ingat. Gimana momen pas ikutan Got Talent yang satu ini? Itu tuh sebenarnya kan 3 menit kan. Terus itu tuh aku juga modeling dan sama balet. Oh, jadi bukan balet doang. Oh, oke. Gimana nih? Waktu itu lomba masih ingat nggak? Masih, aku tuh disuruh buka baju dalam beberapa detik gitu. Jadi buka baju sambil muter gitu. Jadi beda lagi, nanti balet, abis itu modeling. Oh, jadi konsep yang kamu hadirkan adalah seorang anak 4-5 tahun yang punya kemampuan balet. Ada modelingnya juga dan juga dance-nya. Itu kamu dapatkan meskipun akhirnya terhenti di 4 besar. Wow, tapi itu pengalaman yang luar biasa sekali ya. Membanggakan sekali punya anak 4-5 tahun tapi dengan segala segudang prestasinya gitu ya. Pasti papa mama bangga banget. Pertanyaan aku gini sekarang, Boy. Karena kamu cerita juga tadi, liburan aku ikutan kelas ini, liburan aku ikutan kelas ini. Itu tuh beneran dari keinginan kamu pribadi atau ini ada tuntutan dari papa mama? Ayo Gwen, kamu nggak boleh main. Kamu harus ikutan kelas ini itu seperti apa sih, Gwen? Enggak dipaksa gitu. Jadi kalau mama nawarin mau coba aja karena penasaran ya. Lagi-lagi nggak ada jawaban yang gimana banget. Tapi satu kata penasaran ini yang luar biasa sekali yang gitu ya. Pengen coba aja. Tapi itu membuat seorang Gwen ini bisa berprestasi berawal dari coba-coba ya. Apakah dari kecil mama membiasakan Gwen untuk ayo nak coba. Bener ya? Dari sekecil seingat Gwen nggak ada larangan-larangan dari kecil? Enggak, ditawarin mau les ini enggak. Oke, meskipun ternyata setelah ditawar-tawarin itu ada juga beberapa hal yang nggak suka. Nggak suka? Iya. Oke, masih ingat ya nggak sukanya apa? Drum. Langsung ingat banget itu kayak ada traumanya kayak. Aku nggak suka banget sama drum. Boleh cerita nggak pengalaman drumnya kayak gimana? Nggak ada trauma sih, cuman kayak males aja, biasa aja, nggak suka, nggak seru, ngebosenin. Nggak seru, ngebosenin. Itu pun kamu jalani selama 2 tahun ya, kalau nggak salah ya? Iya. 2 tahun. Awalnya suka karena ngeliat Koko kan drum juga, terus tapi lama-lama kok gitu-gitu aja sih, bosen. Oke, dan kalau udah bosen, seorang Gwen langsung akan bilang stop, ya. Iya. Jadi akhirnya meskipun level drumnya udah mulai naik ya waktu itu ya. Grade 2, baru grade 2. Tapi kan sudah ada progres sebenarnya. Tapi kalau Gwen udah bilang nggak suka, langsung stop di sana ya. Nah, begitupun sebenarnya juga ada satu lagi katanya, yaitu tentang dunia tarik suara atau nyanyi. Betul ya. Gwen juga pernah mencoba. Jadi katanya sekali lagi karena Gwen ini suka banget mencoba segala sesuatu, semua dicoba. Bernyanyi juga dicoba. Bahkan pernah bernyanyi di beberapa mall. Katanya ada event-event tertentu juga. Tapi kalau sekali Gwen bilang gak suka, gak akan dicoba lagi. Sekarang gak nyoba lagi? Enggak. Drum dan vokal adalah 2 hal yang tidak lagi dijalankan karena memang gue udah gak suka di sana. Oke. Tapi kita jadi belajar di Sobat Maestro bahwa seorang anak muda seperti Gwen ini ternyata gak membatasi nih, baru umur 11 tahun, gak perlu mikirin masa depan, gak perlu berprestasi segala macam. Gwen menunjukkan dari kecil sudah bisa berprestasi. Meskipun itu tidak tuntutan dari orang tua, dipaksa enggak ya. Ini lahir dari seorang Gwen sendiri. Ini menarik ya. Nah, tapi ternyata waktu berjalan sangat cepat sekali Gwen. Jadi Kak Jul harus akhiri obrolan kita, tapi Kak Jul akan mencoba mendalami apa yang membuat seorang Gwen ini akhirnya bisa berprestasi begitu luar biasa, rasa ketertarikan, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ini yang bisa siapa tahu bisa dipelajari oleh seluruh Sobat Maestro sehingga orang tua orang yang mendengarkan nih bisa juga meningkatkan rasa ingin tahu anak-anak Anda dan bisa membuat anak-anak Anda juga sama seperti Gwen, punya banyak prestasi di usianya yang masih sangat dini sekali. Seperti apa obrolan kita? Tunggu nanti ya, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM House with the Sound.